Tinggal menghitung hari, Pesta Demokrasi Indonesia akan segera digelar cuy pada 14 Februari mendatang. Mari kita nikmati Pesta Demokrasi tahun ini yang kian hari kian memanas ya. Membuat saya bingung akan memilih paslon yang mana. Selamat datang kembali di Kapter Curhat, segmen di mana saya selalu mengeluarkan unek-unek dari apa yang sedang dipikirkan ya. Dan anyway, seperti yang sudah saya katakan di opening tadi bahwa saya tuh sempat bingung cuy untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun ini gitu kan. Jujur aja ya, tidak seperti pada pemilu tahun-tahun sebelumnya di mana saya memiliki jagoan ya atau pilihan tersendiri tentang sosok pemimpin yang akan dipilih gitu kan. Meskipun sosok yang saya pilih itu tidak pernah menang cuy. Tapi di tahun ini dari ketiga paslon benar-benar tidak ada yang saya jagokan aslinya ya. Alasannya mungkin di tahun ini tuh ada perbedaan ya, di mana saya sudah mulai mengikuti rekam jejak para kandidat ya. Jadi data-data dari tiap calon pun secara tidak langsung dari berbagai macam sosial media, saya suka mencari informasi dan bisa dikatakan di tahun ini tuh mulai melek terhadap politik. Jadi sedikit-sedikit mulai mengikuti perkembangan politik negeri ini gitu kan. Jadi agak kritis juga dalam berpikir dan ketika debat capres pun saya tidak pernah absen untuk mengamati ketiga bakal calon pemimpin negeri ini untuk 5 tahun ke depan. Namun tetap aja ya sempat masih bingung untuk menentukan pilihan. Nah, di tengah kebingungan akan pilihan tersebut, sempat kepikiran untuk golput cuy. Tapi suatu ketika ada momen di mana saya menemukan sebuah quotes dari Frans Magnus Suseno SJ. Beliau merupakan seorang filsuf. Coba deh kalian baca quotes ini ya dengan seksama. Dan boom, seketika otak saya dipenuhi dengan dopamin yang memaksa otak untuk lebih berpikir kembali dengan apa yang sudah saya putuskan. Dan pada akhirnya saya tidak akan golput cuy. Lalu mulai memikirkan barangkali aja satu suara saya ini bisa sedikit berimpact untuk merubah hasil suara pemilu dan menjadikan paslon yang kurang sah menurut hati nurani ya. Pokoknya jangan sampai mereka itu menang gitu kan. Oke, saya akan membuat kata-kata dari Frans Magnus Suseno itu menjadi lebih sederhana deh. Intinya gini cuy, di antara ketiga calon, mana yang menurut kalian itu tidak cocok jadi presiden? Pokoknya jangan dia deh menurut hati dan pemikiran kalian. Pastikan dari ketiga pilihan tersebut kalian akan menemukan lah ya. Nah terus sisanya tinggal dua dong, kemudian eliminasi lagi. Sulit karena dua calon yang tersisa juga nggak serak. Nah, jika kedua capres tersebut dianggap sama-sama tidak seret, ya di hati kalian maka pilihannya tetap memilih salah satu di antara dua tersebut cuy. Bagaimana caranya? Jadi dari kedua calon yang tersisa, tentu keduanya memiliki perbedaan dong. Entah itu dalam konteks kekurangan ya misalnya, tentu keduanya bakal masuk dalam kategori kurang baik dan sangat kurang baik lagi. Nah di antara dua pilihan yang tersedia itu tentunya kita sudah bisa menentukan dong pilihan mana yang harus kita eliminasi. Ya gambarannya seperti itu dan kalau kalian sudah mengerti maksud dari apa yang dikatakan oleh Frans Magnus Suseno ya, pastinya golput bukanlah sebuah solusi yang tepat lah ya. Dengan memberikan suara pada pemilihan umum, kita turut serta dalam menentukan arah masa depan bangsa cuy. Meningkatkan kualitas demokrasi, mempengaruhi kebijakan publik, dan tentunya menghormati hak suara. Dan buat teman-teman yang juga sempat kepikiran untuk golput di tahun ini, sebaiknya jangan deh ya. Siapapun presidennya nggak bakal ngaruh juga tuh ke kehidupan kita. Memang benar, statement tentang politik itu tidak sepenuhnya mempengaruhi hidup kita ya. Emang benar cuy, hidup kita itu gitu-gitu aja siapapun presidennya gitu kan. Tapi ya kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih dalam lagi, mungkin statementnya tuh tidak sesederhana itu cuy. Contohnya nih ya, kita itu sebagai warga sipil biasa pastinya tetap harus mencari uang ya.
dan mencari pekerjaan sendiri gitu kan. Pertanyaannya, siapa yang menentukan jenis kelayakan dari segi UMR dan sampai tingkat pajak pendapatan kita? Siapa yang bisa menentukan kualitas sekolah dan rumah sakit yang semuanya dipengaruhi langsung oleh regulasi dan penggunaan anggaran negara? Jawabannya, siapa lagi kalau bukan pemerintahan itu sendiri, cuy? Presiden, gubernur, dan kementerian dalam menjalankan program-program DPR dan DPRD yang membuat undang-undang, lalu perda, yang kemudian akan menentukan kualitas hidup kita setidaknya 5 tahun ke depan. Nah, maka dari itu, mari kita gunakan hak suara kita dengan bijak dan bertanggung jawab untuk menunjang pemerintahan yang lebih baik lagi dengan cara memilih dan menggunakan hak pilih kita sebagai generasi milenial yang memiliki peran kunci dalam menentukan arah bangsa ini. Karena pemilu 2024 ini bukan hanya soal memilih pemimpin, cuy, tapi juga tentang mengukuhkan fondasi demokrasi kita sebagai generasi muda adalah pilar utama dalam memastikan keberlangsungan dan kualitas demokrasi Indonesia tersebut. Ya, jadi intinya pikir-pikir lagi deh bagi kalian yang akan golput ya. Saran saya sih jangan ya, satu suara itu berimpact loh. So, gitu aja Kapten Curhat episode kali ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Thanks for watching. Keep charming, stay focused, and see you next video guys.